Halo semuanya, welcome back to my channel Siva Aulia. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara menemukan atau mencari sebuah artikel maupun jurnal menggunakan aplikasi Publish or Perish. Untuk teman-teman yang belum punya aplikasinya, bisa download dan install terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah punya aplikasinya, langsung saja bisa kita operasikan. Baik, jadi ini tampilan utama dari Publish or Perish. Di sini, Publish or Perish menyediakan beberapa result data yang bisa kita gunakan. Contohnya ada Google Scholar, Scopus, dan lain sebagainya. Jika kita lihat, di sini ada bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Jika bintang 1, maka bisa kita gunakan secara gratis. Jika bintang 2, kita perlu registrasi, dan jika bintang 3, kita perlu membayar. Untuk mencari jurnalnya, di sini saya ingin menggunakan yang Google Scholar saja, yang gratis. Oke, di sini ada beberapa tabel yang perlu diisi. Ada authors, itu pengarang, publication name, title words atau tema dari jurnalnya, lalu ada keywords. Di sini saya masukkan saja publication name, yaitu jurnal. Lalu title words-nya itu contoh ya. Pengaruh teknologi. Oke, lalu di sini keywords kita kosongkan saja. Lalu di sini ada tahun. Di sini bisa kita filter tahunnya sesuai yang kita inginkan. Misalnya dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Oke, di sini ada maksimum number of result, jadi dia itu menampilkan datanya, maksimumnya itu 1000 data. Di sini saya pilih yang 20 data saja. Lalu jika sudah, bisa kita klik search. Nah, otomatis nanti jurnalnya muncul ya, sebanyak 20 jurnal. Lalu di sini juga ada ranking dari jurnalnya. Lalu di sini ada chart, period, rank, author, title, dan lain sebagainya. Rank di sini merupakan ranking jurnalnya dari Publish or Perish. Authors itu pengarang, title temanya, lalu tahun publication-nya, lalu publisher. Jika kita ingin mendownload atau membuka filenya, bisa kita klik saja 2 kali di sini. Misalnya yang ini ya. Lalu kita klik 2 kali. Oke, jadi ini tampilan webnya. Bisa kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada PDF ya, bisa kita klik. Nah, ini ada download this PDF file, bisa kita klik saja. Oke, jadi di sini sudah terdownload ya. Bisa kita lihat di file manager. Nah, ini adalah jurnalnya yang telah kita download. Baik, jadi seperti itu cara mendownload artikel atau jurnal dari Publish or Perish. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan membahas bagaimana cara membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, aplikasinya seperti ini ya. Mendeley Desktop. Lalu bisa kita buka. Sebelum membuat daftar pustaka, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu, yaitu kita harus menyiapkan jurnal, list jurnal ya, misalnya seperti ini. Nah, di sini saya mempunyai 4 jurnal. Lalu kita kembali ke Mendeley. Nah, di sini di tools kita install terlebih dahulu MS Microsoft Word plugin. Jika kalian belum install, maka install terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah install, maka tulisannya seperti ini. Di sini kalian buka Word. Oke, lalu di reference
Mendeley-nya di Word seperti ini ya, jika kalian sudah install. Oke, kita kembali ke Mendeley. Nah, di sini kalian bisa memasukkan jurnalnya. Caranya klik Add. Oke, kita pilih semuanya. Nah, lalu Open. Oke, jika sudah terupload, bisa kita klik File, lalu Synchron Library. Oke, selanjutnya di Mendeley ini terdapat informasi-informasi terkait jurnal yang telah kita publikasikan. Misalnya ada temanya, lalu ada authors atau pengarangnya, lalu ada tahunnya, dan lain sebagainya. Di sini juga kita bisa membuka jurnalnya. Nah, seperti ini ya. Oke, bisa kita buka terlebih dahulu jurnalnya. Selanjutnya, kita pilih beberapa kata untuk dimasukkan ke Google Word. Misalnya yang ini. Kita copy saja ya, Ctrl C, lalu kita pastekan di Word. Oke, di sini kita bisa rapihkan. Jika sudah seperti ini, kalian harus mengetahui terlebih dahulu pengarang dan juga judul jurnalnya. Oke, bisa kita kembali ke Mendeley dulu. Nah, di sini pengarangnya itu N. Fatimah Susanti dan judul jurnalnya itu Pengaruh Pembelajaran Akuntansi Keuangan, Literasi Keuangan, dan Pendapatan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Nah, seperti itu ya. Lalu kita kembali ke Word. Oke, di sini bisa kita klik yang Insert Citation. Nah, di sini kita masukkan pengarangnya, yang tadi ya. Oke, yang ini. Kita klik OK. Oke, maka jadinya seperti ini ya. Untuk langkah selanjutnya, caranya sama ya. Kita pilih teks yang akan kita citasikan. Misalnya untuk jurnal yang lainnya. Baik, jika sudah memasukkan kata-kata yang ingin kita citasikan, selanjutnya kita akan membuat daftar pustakanya. Caranya kita pergi ke reference di sini, lalu kita pilih Insert Bibliography. Nah, maka secara otomatis daftar pustakanya ini akan terisi dari kata-kata yang telah kita tambahkan dari beberapa jurnal. Jadi seperti ini ya. Bisa kita rapi-rapikan. Nah, seperti ini ya. Baik, jadi seperti ini cara membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi Force Viewer untuk pemetaan, visualisasi, eksplorasi, penelitian data. Sebelumnya, kita harus punya riset data terlebih dahulu sebelum melakukan pemetaan data. Di sini, untuk meriset datanya, saya menggunakan aplikasi Publish or Perish. Publish or Perish ini menyediakan berbagai platform untuk riset data, contohnya ada Google Scholar, Scopus, dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan yang Google Scholar. Lalu di sini ada tabel yang perlu dimasukkan, yaitu ada authors atau pengarang, publication name, title words atau tema, lalu keyword. Di sini saya masukkan publication name-nya itu jurnal. Lalu untuk title words-nya di sini saya contohnya ingin melakukan pemetaan data akuntansi keuangan. Lalu di sini di tahunnya kita bisa memfilternya. Misalnya di sini saya ingin mencari jurnal mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Oke.
Lalu untuk number of result atau data yang ditampilkan di sini, di Publish or Perish ini, maksimalnya itu ada 1000 data. Di sini saya akan menampilkan hanya 200 data saja. Jika sudah selesai, bisa kita klik search. Oke, jadi di sini jurnalnya sudah muncul ya. Ada 200 jurnal. Selanjutnya, kita bisa save atau simpan jurnal-jurnal ini dalam tipe file RIS. Kita klik, lalu kita Ctrl A, lalu pilih File, dan di sini kita pilih Save Result as RIS atau Ref Manager. Oke, di sini saya masukkan lalu kita klik Save. Oke, untuk selanjutnya kita bisa melakukan pemetaan menggunakan Force Viewer. Kita buka aplikasi Force Viewer. Nah, jadi ini tampilan utama dari aplikasi Force Viewer. Setelah itu, kita bisa klik Create di sini. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Di sini kita pilih Create a map based on text data, lalu kita klik Next. Lalu di sini ada 4 pilihan. Di sini saya pilih yang ketiga, yang mana Read Data from Reference Manager File, dan supportnya itu ada RIS, EndNote, dan juga RefWork. Karena tadi berbentuk RIS, jadi saya pilih yang nomor 3 ini. Setelah itu, klik Next. Masukkan filenya. Oke, yang pemetaan akuntansi keuangan ya. Selanjutnya di sini fields of type-nya itu RIS, lalu klik OK. Klik Next. Oke, di sini ada 3 pilihan, ada title and abstract, lalu title-nya saja atau abstract saja. Di sini saya pilih yang title and abstract file, lalu klik Next. Oke, bisa kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada accounting methodnya. Kita pilih yang binary accounting, lalu klik Next. Oke, di sini ada of the 730 terms, lalu 3 meet the threshold. Di sini minimum number of occurrence of term-nya saya kurangkan menjadi 4 saja, lalu klik Next. Oke, di sini saya tambahkan di 10 saja, lalu klik Next. Oke, di sini muncul termnya. Kita bisa cek atau analisis saja yang mana yang kita inginkan. Misalnya yang tidak bisa kita hapus centangnya. Oke, jika sudah kita bisa klik Finish. Nah, jadi seperti ini hasilnya untuk pemetaan data dari riset data tentang akuntansi keuangan. Cara membaca datanya bisa kita klik standar di sini, maka standar ini akan berkesinambungan dengan manajemen, PSAK, sistem laporan keuangan, dan juga UMKM. Jika kita mengklik di laporan keuangan, maka ini berkesinambungan dengan manajemen, UMKM, standar, lalu ada sistem. Sedangkan PSAK-nya itu tidak berkesinambungan dengan laporan keuangan. Lalu, selanjutnya di sini ada sistem. Nah, di sini sistem berkesinambungan dengan standar, laporan keuangan, dan juga PSAK. Jadi, seperti itu cara membaca data di Force Viewer. Oke, jika kita ingin save atau menyimpan dari hasil analisis ini, bisa kita klik, kita pilih screenshot, save. Nah, di sini kita masukkan file name-nya. Misalnya, analisis akuntansi keuangan. Lalu di file of type-nya di sini banyak pilihannya. Saya pilih yang PNG saja. Lalu kita klik save. Oke, secara otomatis maka gambar yang sudah kita save tadi tersimpan di file manager. Bisa kita lihat. Nah, jadi seperti ini ya gambarnya. Sudah tersave dengan bentuk gambar PNG. Oke, seperti itu cara melakukan pemetaan, visualisasi, dan eksplorasi menggunakan aplikasi Force Viewer untuk analisis data. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari artikel menggunakan Google Scholar.
Jadi seperti ini ya, kalian bisa ketikkan URL dulu Google Scholar, lalu di sini ada muncul Google Cendekia atau bisa disebut juga Google Scholar. Lalu di sini bisa kita ketikkan judul artikel atau keyword artikel yang akan kita cari, misalnya itu akuntansi keuangan. Oke. Nah, di sini ada sekitar 600.000 hasil. Banyak banget. Oke, di sini ada rentang waktunya. Misalnya sejak 2022, sejak 2021 atau lainnya. Lalu di sini bisa kita masukkan rentang khusus, misalnya kita menginginkan artikel dari 2014 sampai dengan 2020. Lalu bisa kita enter. Oke, maka di sini muncul artikel-artikel yang berkaitan dengan akuntansi keuangan dengan rentang waktu dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Kita bisa coba klik yang ini. Kita buka dengan mengklik judulnya. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Lalu di sini ada tulisan PDF ya, bisa kita klik jika kita ingin mendownload artikel ini. Oke, di sini muncul. Oke, jika kita ingin mendownload artikel ini, kita bisa download dengan klik yang ini. Maka secara otomatis di sini akan terdownload file yang kita inginkan. Pembahasan selanjutnya di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mencari buku yang gratis dan dengan mudah menggunakan Google Books. Oke, sebelum mencari buku kalian bisa pergi ke Google Books-nya terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini bisa langsung kita ketikkan buku yang diinginkan. Misalnya di sini saya ingin mencari buku perpajakan. Lalu kita enter. Nah, di sini ada ya. Terdapat banyak buku. Oke, di sini saya memilih buku yang ini, bisa kita klik. Oke, buku perpajakan pengarangnya Rimski Kartika. Oke, di sini jika kita ingin melihat isi bukunya, bisa kita klik tinjau di sini. Nah, langsung muncul ya bukunya. Kita bisa baca-baca di sini tentang isi bukunya. Oke, di Google Books ini ada beberapa halaman yang dihilangkan ya, jadi dibatasi. Jadi akses pada Google Books ini dibatasi ya. Oke, jadi seperti itu cara untuk mencari buku di Google Books. Selanjutnya di sini saya akan mencari jurnal yang terakreditasi Sinta. Caranya bisa kita search di sini ya. Kita ketikkan saja Sinta. Oke, di sini kita klik yang paling atas. Jadi ini tampilan dari Sintanya. Untuk mencari jurnalnya bisa kita pergi ke search, lalu kita klik jurnal. Oke, di sini ada list top journalsnya. Di sini jurnal pendidikan bahasa itu menduduki peringkat ke-1 ya. Oke, di sini kita bisa klik filter. Nah, di sini kita bisa mencari artikel dengan rank atau akreditas, ada Sinta 1, Sinta 2, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada juga filter by subject area, di mana ini mencakup hal yang akan kita cari. Misalnya di sini saya klik Sinta 2, lalu saya ingin mencari tentang ekonomi. Pilih filter jurnal. Oke, jadi di sini muncul jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta 2 ya. Misalnya di sini saya akan melihat jurnal dari Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini akreditasinya Sinta 2, lalu ada impact factor, Google Citation-nya juga ada. Nah, di sini ada history akreditas, jadi jurnal ini terakakreditas dari 2016 sampai 2020
tepat ya, sudah diaktifkan. Oke, bisa kita pergi untuk mengunjungi halaman ini ke Google Scholar atau ke websitenya. Kita cobain Google Scholar. Oke, di sini ya. Nah, di sini ada banyak judul-judul artikelnya. Misalnya kita pilih yang ini. Oke, kita lihat PDF-nya. Nah, jadi seperti ini setelah kita klik artikelnya. Nah, ini bentuk PDF-nya. Jika kita ingin mendownload, bisa kita klik icon download di sini. Oke, langsung ke penyimpanan ya. Di sini saya pilih di dokumen saja. Di sini, oke, Istiqhadiyah. Nah, di sini tipe filenya itu PDF ya. Kita save. Oke, proses download kita tunggu saja. Nah, jika sudah seperti itu, maka sudah tersimpan ya. Bisa kita cek. Nah, Istiqhadiyah ini tadi artikel yang sudah kita download. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.